Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kalau muslim tuh, karena langka, orang muslim tuh udah langka. Tinggal KTP-nya aja yang muslim, orangnya udah banyak. Ya, Bang Wardan, saya konfirmasi karena tadi nutup kamera, sekarang sudah buka kamera. Anda Islam ya? Ya. Islam. Sudah lama nonton Edis TV? Dia udah lama. Berapa bulan? Mungkin 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Masih Islam? Tapi kadang-kadang tiap hari kalau buka TikTok nonton. Tapi masih Islam? Masih lah. Sungguh nekat yang Masa mau sudah 2 bulan nonton Edis TV masih juga Islam. Sungguh Anda inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang nekat. Coba Bang, kenapa Anda kok masih Islam sementara Anda sudah 1-2 bulan nonton Edis TV? Gimana? Karena saya meyakini Islam itu benar. Anda meyakini Islam itu benar. Ya, yang saya katakan selama ini tentang Muhammad dan Islam benar atau salah? Ya, menurut pandangan saya salah. Salah? Waduh. Ya. Ini nampaknya bohong dia ini menonton saya 2 bulan ini teman-teman. Coba. Di mana statement saya yang menyatakan tentang Islam tetapi itu merupakan kesalahan? Banyak sih kasih satu contoh. Hadis apa namanya? Waktu hadis yang mengatakan air susu. Kalau siapa namanya? Nah, tanda-tanda kan Anda tidak tahu. Maksudnya air susu gimana? Waktu si Salah itu kan. Oh, oke. Waktu bukan Salah. Oke, ada seorang wanita. Ada seorang wanita bernama Sahlah. Ya, binti Suhail. Ya, binti Suhail. Oke. Sahlah binti Suhail ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Ya, Huzaifah bin Yaman. Oke. Nah, di mana Abu Huzaifah itu punya budak, punya tukang dia suruh-suruh. Namanya itu Salim. Salim. Nah, kemudian Salim ini sudah lama di rumah mereka dan dia sudah tumbuh dewasa, sudah berjanggut dikatakan dalam riwayat-riwayat itu. Udah kumisan, udah jenggotan. Nah, siapa? Salim itu. Salim itu masih kecil, Bang. Nah, ini makanya dia belum kecil, masih. Baik, nanti sebelum saya tunjukkan dalilnya, saya lanjutkan dulu ya. Iya, saya tahu, tapi waktu dia diasuh masih kecil, tapi sudah beranjak remaja itu, waktu dia disuruh nyusu itu. Iya, makanya dalam riwayat dikatakan dia sudah berjanggut. Iya, berkumis tipis lah gitu. Iya, sudah berkumis dia dikatakan. Nah, kemudian cemburulah atau lainlah raut wajah dari suami Sahlah ini. Beda mukanya itu. Mukanya sepet, merengut, cemburu dia. Masam gitu. Ngadulah Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di wajah suamiku yang namanya Abu Huzaifah itu ada raut wajah kecemburuan terkait tinggalnya si Salim ini, keluar masuknya si Salim ini dari rumah kami, padahal dia itu adalah orang kepercayaannya, budaknya sendiri. Tangan kanannya begitu pesuruhnya. Nah, lalu apa kata Muhammad supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu? Susuilah dia. Ketika disuruh menyusui, Sahlah ini terkaget-kaget dengan perintah Muhammad itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu seorang pria dewasa. Dan dikatakan dalam riwayat itu sudah berkumis, sudah berjanggut. Bagaimana saya susui dia? Tapi kata Muhammad apa? Muhammad tersenyum lebar. Dikatakan sampai gigi gerahamnya terlihat. Gila tuh senyumnya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Apa kata Muhammad? Saya tahu bahwa dia sudah dewasa.
Akhirnya singkat cerita, disusuilah si Salim itu yang sudah dewasa itu. Lalu lapor dia lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, setelah aku susui dia, hilanglah kecemburuan di wajah suamiku. Sungguh sangat cerita yang cetar membahana. Di mana salahnya saya di dalam cerita itu coba? Itu hadisnya bukan disusui langsung, tapi diperas masukin gelas. Ke nampan ke gelas gitu baru Baik, dikasih. tunjukkan dalilnya. Kalau ada hadis maksudnya peras, masukin gelas terus kasih Salim. Mana ayat mana? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tapi banyak ulama juga mendoibkan hadis itu gak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadisnya merugikan orang Islam, Banyak, sebagian pasti riwayat hadis yang palsu. Nggak benar gitu, palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampan baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu Ya, kan sebagian pendapat ulama, Ya, bukan hadisnya, betul? sebagian ulama juga menasah hadis itu di nasah. Iya. Masalah orang menasakh, masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang mengatakan itu maksudnya diperas ke dalam Ijma gelas. dalam Islam termasuk dalil, Bang, bukan di Kristen itu nggak ada ijma'nya kan, nggak ada. Bang, sanad, nggak ada. gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas Iya, pendapat orang tentang tapi hadis. Abang harus tahu juga di Islam itu ada ijma, kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk Ya, memelintir hadis itu kan? Hadis itu ada kesepakatan itu, hadis sahih, hadis maudhu gitu, bukan Baik, satu aja. saya tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu Baik. hadis yang apa? Buset, saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik. Enggak, saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis Baik. tingkat-tingkatannya gitu. Oke, Bang. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi Shallallahu Iya, Alaihi saya Wasallam tahu dan hadis berkata, itu. sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah kemudian pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan, dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karangan Anda Itu nggak ada, saja. tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah Bang, itu di ini bunyi hadisnya, Bang. Kenapa penjelasannya kita ada tambah-tambahi? Kita tambah Enggak, lagi hadis yang maksudnya kedua. Oke, penjelasan. kita kasih lagi hadis yang kedua ya. Kalau tidak cukup hadis yang pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, ini loh, Bang, susuilah dia. Ini kalau bahasa Arabnya di dalam bahasa Inggris itu tulisannya sakel, tahu Bang, sak. Ini bahasanya kita harus agak sedikit nih, aduh, gak enak. Maksudnya di itu, Bang, di kenyot gitu loh, Bang, tahu nggak dikenyot? Itu maksudnya begitu. Nggak ada dimasukin gelas, ngarang aja lu. Susuilah dia, ini bahasa Indonesia. Ini katanya menyebut susu, tapi ini sebenarnya kenyot. Nah, gimana Anda ini? Abang bisa nggak bahasa Arab? Aduh, yaudah, coba Anda cari. Anda carilah, coba depan bahasa Kalau Arabnya nggak apa. bisa ya kayak gitu tafsirannya. Coba kalau abang Aduh, bisa. berat. Ini banyak, Bang, hadisnya Kalau itu abang jadi banyak. apologi itu harus bisa bahasa Arab. Oke, nih kita bacakan lagi hadis yang ketiga. Nih ya, bagaimanakah yang demikian itu? Ya, Nabi bersabda, sahlah. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku adalah masukkan ke gelas. Nggak ada. Makanya saya bilang, Bang, tidak ada Nabi
yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad nih nabi yang agak lain. Jadi di mana Bang saya memfitnahnya? Coba. Adakah saya memfitnah? Enggak saya Enggak memfitnah kan? Enggak memfitnah. Makanya ormas-ormas Tapi kagak berani ke Abang Mabes kurang Polri. pandai aja. Karena yang saya omongin benar. Mana? Abang harus paham juga apa namanya hadis, kan tingkat-tingkatan hadis itu banyak. Mungkin abang perlu belajar itu juga gitu. Ya, intinya begini Bang. Masalah gini, masalah kalian mau malsu-malsukan hadis itu. Enggak. Biar orang muslim itu jadi bisa gitu. Abang masuk ke apa? Jadi abang murtad gak? Kalau abang sekedar untuk comot sini comot Bang, itu saya tanya dulu Bang. yakin jadinya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis sohih nggak? Sohih, tapi gimana itu? Sohih. Maksud saya tafsirnya gitu kan, tafsir itu butuh ulama. Oke, sekarang begini Bang. Sekarang begini. Orang yang pintar bahasa Oke, Arab. baik. Sekarang kita bicara kajian secara akademis dan ilmiah. Bang, Oh, iya. kita ini sudah pria dewasa ya. Ya, Oke, Bang. Kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? tidak dalam posisi mengandung. Kalau perempuan dia tidak lagi hamil atau tidak lagi menyusui, Enggak lah. mohon maaf, air itu asi payudaranya keluar asi nggak? Enggak. Enggak, tidak bakal keluar asi. Mau Anda jungkir balik juga nggak bakal keluar asi. Ada nggak riwayat yang menyatakan bahwa sahlah itu dalam posisi yang demikian? Salah, enggak ada. Setahu Nggak aku, ada. Lalu dari mana Anda ngarang masukin ke gelas? pengetahuan saja yang kurang gitu. Bukan enggak ada, tapi mungkin setahu saya. Tapi nggak tahu kan. Bang, bohong lagi, bohong lagi. Jujur lah Bang, makanya saya bilang, saya itu merasa aneh kenapa Anda ini sudah 2 bulan nonton channel Edis TV, masih saja Anda jadi orang Islam. Namanya bukan pasangan Bang, wanita menyusui pria dewasa. Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya? Aneh-aneh aja Anda ini. Enggak, saya nggak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Yang saya pikirkan makanya itu gimana loh? jangan Langsung apa namanya? Terjemahin sendiri itu, nggak pakai tafsir kan, kita sebagai orang Islam kan harus pakai Oke, apa tafsir. hasil terjemahan Anda? Ya, kalau kita lihat di tafsirnya, di sarahnya itu disusuin, maksudnya di apa namanya, ditaruh di mampan gitu. Oke, Baru kalau dikasih. dimasukin gelas ada nggak keluar air asinya? Ada itu, memang. Dari itu mana tafsirnya. bisa keluar, orang dia nggak punya anak, nggak mengandung? Bang, di mana riwayatnya bahwa sahlah atau apa namanya suami istrinya Abu Huzaifah itu dia posisi mengandung atau posisi menyusui anak? Ah, itu nggak disebutkan sebenarnya. Itu terus Anda ngarang dari mana masukin gelas? Apanya dimasukin Ya, gelas? tafsirnya kayak gitu, tapi yang kedua memang hadisnya itu doib. Waduh, Tafsirnya memang gitu. Yang kedua hadisnya Ya itu udah bapak Bang, doib, kalau gitu. Anda sudah mengatakan hadisnya doif, berarti Ya. hadis itu palsu. Nggak palsu, doib, tingkatan doib sama palsu itu beda Bang. Apa sih doif itu Bang? Maksudnya diragukan gitu. Diragukan. Kalau palsu itu memang dikarang. Tidak benar ya? Iya, itu. Tidak doib benar. namanya. Berarti kalau tidak benar, berarti itu berisi fitnah kepada Muhammad, betul? Enggak, maksudnya Nah, kan gimana sih orang dua. Islam ini otaknya gimana sih Bang? Coba dengerin. Memang Gini Bang, dengar. tingkatannya Muhammad kan dinarasikan menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa, tapi pria itu bukan suaminya. Nah, menurut Anda tadi hadis itu doif atau Ya. tidak benar, betul? Iya. Artinya kalau itu tidak benar, berarti itu berisi hujatan atau fitnah kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau berisi fitnah kepada Muhammad, kenapa Anda simpan itu di rumah? Masa Anda mau menyimpan buku yang isinya fitnah kepada Muhammad? Enggak, itu campur-campuran Bang. Maksudnya kan buku hadis itu bukan 1-2 tapi tebal segini, tebal. Ya sudah, Hadis- berarti Anda Ya. setuju. Buku hadis adalah buku yang berisi fitnah-fitnah kepada Muhammad. Enggak sih, kan tergantung. Nah, ada- sekarang enggak lagi. Aduh, Contoh, abang kan pusing-pusing pernah kepala nggak Berdi. bahas hadis yang satu? Kan hadis Sahih ada, contoh lah hadis Bukhari, kan itu tebal. Bang, Jadi nanti saya tunjukkan ada juga- hadis-hadisnya, nanti Anda palsu-palsukan lagi. Gimana sih Bang? Maunya kalian ini Abang, bagaimana? Gimana sih, kan gini loh maksud saya. Anda pernah nggak baca hadis? Bisa nggak bahasa Arabnya gitu maksud saya? Kan sudah diterjemahin Bang. Beda Bang, kadang-kadang beda. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa terjemahannya tidak tepat. Boleh, saya setuju dengan Anda. Ketika terjemahannya tidak pas, boleh.
Tapi kalau saya bilang saya baca terjemahannya salah, ya jangan juga. Terus buat apa orang sampai mati-matian berusaha menerjemahkan buku itu? Nah, kemana dia pergi? Ah, kabur dia kemana? Kabur dia. Enggak saya turunin ya, dia pergi sendiri. Itulah teman-teman. Makanya saya itu sudah membuat challenge. Kalau ada seorang Islam yang sanggup membuktikan bahwa saya berdusta, saya mengucapkan kata-kata bohong tentang agama Islam, nggak usah repot-repot bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas sudah saya bilang. Oke, Angga Rukma. Selamat malam Angga Rukma. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Gini dong, keren, langsung datang nyalakan kamera. Ya, Bang, saya konfirmasi dulu, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim lah, Bang. Muslim. Sudah berapa lama, Bang, nonton Edis TV? Baru berapa hari itu? Belum lama. Berapa hari belum lama. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Sudah nonton dari tadi berarti tadi nih? Yang membahas tentang persusuan udah nonton? Ya, barusan tuh mau lihat tuh. Ya, apa tanggapan Anda itu tentang Muhammad yang menyuruh melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip cabul seperti itu? Ya kalau mungkin itu memang dalilnya nggak ada, mungkin itu yang mengartikan aja, Bang, itu. Dalilnya nggak ada, mungkin yang mengartikan. Ini bahasa tingkat dewa ini teman-teman. Sakit kepala saya ini, siapkan oskadon dulu teman-teman. Bang, tadi sudah saya tampilkan hadisnya, Anda lihat kan? Sudah. Oke, betul nggak di situ Muhammad menyuruh menyusui perempuan, menyusui laki-laki? Nah, Bang, bayangin Bang, Anda punya istri. Punya. Nah, kira-kira kalau istrimu menyusui pria dewasa, misalnya siapa? Misalnya di rumahmu pria dewasa, kira-kira bagaimana, Bang? Ya nggak boleh lah, Bang, nggak boleh. Nah, iya, tapi itu ajaran Muhammad gimana? Itu mungkin artinya seperti ini, Bang. Di rumah adanya susu kotak. Minum tuh susu kotak. Berat. Susu kotak kan teman-teman. Baik, saya tampilkan lagi. Ini Anda nampaknya tadi nggak nyimak. Perhatikan. Abang perhatikan nih Bang ya. Nih. Ya. Lihat. Ya. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku susu kotak. Nggak ada. Iya. Seandainya maksudnya memang susu kotak, pastilah kata Muhammad, dia tersenyum. Maksudku susu kotak, wahai Sahlah. Nggak ada di sini dikatakan begitu. Ini jelas-jelas Sahlah pun menangkapnya memang disusui begitu. Dari payudaranya gimana? Nggak boleh itu, Bang, nggak boleh. Tapi ini perintah Muhammad, kok nggak boleh? Jangan diikutin. Yang nggak jelas jangan diikutin. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikutin? Ya, tidak setuju lah. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikuti? Harus diikuti, tapi Harus diikuti, tidak pantas diikuti. Memang. Siapkanlah dulu paramek itu kawan-kawan. Aduh, gimana Bang kalau begini? Makanya kan saya bilang, saya tidak berlebihan loh mengatakan. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda akan meninggalkannya. Ini saja Anda sudah meninggalkannya. Anda bilang tolak ajaran itu, betul kan? ya artinya itu yang mengartikan mungkin itu yang kurang pas. Yang mengartikan kurang pasnya gimana coba? Kan di situ disebutkan susuilah. Susuilah dia. Kemudian Sahlah merasa heran kan dengan perintah itu kan? Ya. Dan dia bilang, gimana saya susui dia? Dia udah dewasa, betul kan? Iya. Ada nggak Muhammad bilang, maksudnya susuin pakai susu kerbau? Nggak ada. Belum selesai mungkin bicaranya itu, Bang. Belum selesai bicaranya, itu sudah sampai penutup hadisnya, bukan 1-2. Bahkan Ya. ada contoh lain, karena itu juga terjadi pada Aisyah. Jadi ada laki-laki juga keluar masuk rumah Aisyah, ya kan? Lalu Zainab itu ngomong negor Aisyah, ya Aisyah, kamu kok izinin laki-laki masuk rumah kamu, ya kan? Terus Aisyah ngutip hadis ini, tidakkah kamu tahu bahwa terjadi ini pada Sahlah? Ketika seorang pria keluar masuk rumah dia disuruh disusui. Aisyah mencari pembenaran dari sini. Gimana Anda itu? Ya udah, gini aja, Bang. Adakah Aisyah punya anak? Adakah Aisyah asinya keluar? Enggak, disusuin sama Aisyah itu. Gimana? Berarti gini aja, Bang, sekarang. Kalau itu sudah perintah Muhammad, ikut-ikutan aja kita. Nah, itu. Artinya Muhammad mengajarkan, mohon maaf, kecabulan, betul nggak? Ya kan kalau memang itu mau disusuin boleh. Nanti saya nyusul.
Gini aja, sekarang aku nggak bisa jawab itu gimana? Nggak bisa Berarti saya jawab. nggak Terus kenapa Anda masih Islam? Saya enggak, ya kalau nanti Bang Edis bisa ini ngasih tahu saya, nanti saya berpikir lagi lah gimana. Mau tanya nih. Sebentar. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Sebenarnya ayat tentang persusuan itu dulu ada, Bang. Tapi ayat itu hilang dimakan kambing. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Ya. Baik. Saya balik kamera saya. Ini akibat ayat Quran dimakan kambing. Wih, masa Bang ada ayat Quran dimakan kambing? Belum tahu ceritanya. Baik. Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk memakannya. Di riwayat lain dikatakan ini kambing yang memakan, di riwayat lain burung yang memakan. Jadi mau saya tanyakan, Bang, kemana ayat ini pergi? Kemana? Kenapa ayat ini tidak masuk dalam Quran? Padahal kan Quran dihafal oleh para sahabat. Sahabat menghafal ayat Al-Quran. Nah, ini dimakan kambing kok hilang? Makanya ini ayat hilang, Bang, dari dalam Al-Quran. Gimana? Apa kok bisa hilang, Bang? Dimakan burung itu? Iya, riwayat lain dimakan burung, riwayat lain dimakan kambing. Jadi lembaran-lembaran itu ada di tempat tidurnya Aisyah. Tapi gara-gara mereka sibuk ngurusin jasad Muhammad, mereka akhirnya kehilangan ayat ini karena ayat ini dimakan oleh kambing atau dimakan burung. Ya kan? Ya. Nih, coba nih. Ada lagi yang dikatakan dikatakan dimakan rayap. Bukan 1-2, Bang, riwayatnya. Saya tampilkan ntar burem ya. Nih. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Akhirnya ayat itu hilang sampai sekarang. Berarti dibolehin dong itu menyusuinya kan berarti dibolehin. Iya, artinya boleh. Ya udah, langsung aja. Nah, berarti kalau ada istri Anda di rumah, kemudian Anda merasa cemburu ada laki-laki di situ, istri Anda harus menyusui pria itu, betul? Nah, mau dia teman-teman. Makanya dia bilang teman-teman, kalau Anda ikut-ikut Muhammad, Anda bisa tidak waras lagi. Sekarang kalau ikut Yesus itu di mana Yesus kenal Kristen itu, Bang? Nah, Bang, kalau Anda sudah betul-betul mau meninggalkan agama Islam, boleh Anda datang ke gereja terdekat. Saya tanya dulu itu. Boleh Anda. Bagaimana? Jawab dulu lah, Bang Edis. Kapan Ya, Yesus kenal kan ada Bible. Gini, Bang, saya itu memperhatikan kesungguhan Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh, nggak perlu baca buku di Bible. Di HP-mu ada. Download saja itu di Android. Ada Bible, baca dulu. Maksudnya itu kan saya pengen taunya itu kapan Yesus kenal Kristen, sejak usia berapa, sejak lahir. Yang Anda maksud Kristen itu apa? Kan kepercayaanmu itu, Kristen itu agamamu. Ya. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kapan Yesus kenal Kristen? Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus? Yaitu pengikut Yesus, Kristen. Sudah. Maksudmu Yesus bilang, oh, yang mengikut aku disebut Kristen gitu di dalam Bible? Enggak. Ya nggak ada ayat kayak begitu. Pengakuan Yesus itu loh, pengakuan Yesus bahwa dia Kristen itu kapan? Pengakuan Yesus bahwa dia Kristen. Ya nggak ada, gimana? Sekarang kalau yang dikatakan Bang Edis pengikut, ya namanya pengikut ya, yang percaya ya kan? Itu sama aja kayak begini, Bang. Itu sama saja begini. Bentar. Coba Anda ini Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau apa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Coba di mana pernyataan
Muhammad bahwa dia Nahdlatul Ulama? Coba. Mana ayatnya yang mengatakan saya adalah Nahdlatul Ulama? Mana coba? Nggak ada. Mereka itulah yang disebut sebagai pengikut Kristus. Disebut Kristen seperti itu. Oh, berarti ini namanya Bang Edis Kristus. Karena pengikutnya banyak. Saya cuma sarankan begini Bang. Saya sarankan Anda ya waras dulu lah dari mengikuti Muhammad. Kalau belum waras itu belum bisa Bang. Jadi saya sarankan, saya tahu di hati Anda sudah terguncang, saya tahu. Artinya begini, memang ini butuh waktu, tidak langsung seketika itu juga ya. Tapi nanti pasti perenungan Anda, ya kan, penelusuran Anda itu nanti membawa Anda akhirnya meninggalkan Muhammad seperti yang lain-lain seperti itu. Oke, gitu ya Bang ya. Oke? Ya Bang Edis, ya Bang Edis. Aturkan, selamat malam. Ya, kalau belum keluar dari ajaran Muhammad itu teman-teman, dia itu masih ada ininya. Penghalangnya. Ya, selamat malam. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Rista Van Houten. Ya, saya tanya dulu nih Bang, Muslim atau Kristen, Abang? Saya mantan Muslim, Murtadin, tahun 78. Mantan Muslim lagi, teman-teman. Banyak sekali mantan Muslim. Berapa tahun Bang jadi orang Islam? Kalau usia 18 tahun lah, saya kelahiran tahun 60. Oh, kelahiran tahun 60 sampai umur 18 tahun jadi Islam. Sama SMA, ya. Akhirnya meninggalkan agama Islam pada umur 18 itu ya. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Oke, Haleluya. tapi juga di sini nggak boleh asal-asal klaim. Apa buktinya bahwa Anda itu mantan Muslim tadinya? Misalnya, apakah Anda masih ingat bacaan-bacaan sholat Anda? Sejujurnya begini, Ananda Edis, saya sudah berjanji kepada Tuhan Yesus setelah saya meninggalkan, saya tidak mau ingat lagi sebetulnya ya, tapi karena Anda ingin mau tes saya boleh, tapi yang ringan-ringan saja ya, yang saya masih ingat, Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya itu. Ya. Jadi ternyata banyak ya, Bang ya. Banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam. Baik yang perempuan, baik yang laki-laki nih. Kalau perempuan itu biasanya mereka menemui bahwa Muhammad itu memperlakukan wanita itu tidak adil begitu. Bagaimana mereka kecewa dengan ajaran orang Islam yang memperlakukan wanita, bahkan Aisyah sendiri mengatakan itu dikelompokkan dengan hewan begitu, disentuh najis gitu. Ada orang wudhu mau sholat, sentuh wanita, mat, begitu. Jadi wanita merasa dinajiskan seperti hewan. Iya. Boleh cerita nggak Bang? Apa sebabnya dulu Abang ninggalin agama Islam? Ya sebetulnya ringan aja Ananda Edis. Saya pribadi tidak pernah membenci suku apapun, agama apapun, karena saya anggap manusia itu sama di muka bumi. Itu dasar saya ya. Saya kebetulan SMA merantau ke Jawa Tengah, Kota Batik, Kota Pekalongan. Di sana saya terkenal dengan marga saya Melayu ya. Oke. Melayu identik dengan Aceh. Aceh. 90% Islam. Jujur saya akui. Tapi saya disebut kafir di sana. Padahal kurikulum SMA saya masuk pelajaran agama Islam. Disitulah awalnya saya tanya, apa sebetulnya kafir ini? Nah, definisinya kan kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ya saya tahu. Nah, sementara saya Muslim. Kenapa saya disebut kafir? Kira-kira begitu awal pertama saya merantau. Di era tahun 75 itu ya. Tapi ngomong-ngomong wajahnya jangan semakin lama semakin tidak. Oke, silakan lanjut lagi ya. Ya, tapi puji Tuhan, berjalan dengan seiring waktu, ya itu semua kemauan Tuhan ya. Tuhan yang tangkap saya. Akhirnya setelah saya tamat SMA, saya minta dibaptis. Setelah saya mau masuk perguruan tinggi di Jogja. Tentu saya cita-citanya mau kuliah. Ternyata Tuhan tidak memakai saya untuk kuliah ke dunia ilmu yang bersifat dunia. Saya gagal kuliah. Puji Tuhan saya nganggur 1 tahun. Tahun kedua saya tes dan terbukti saya terima di perguruan tinggi yang disebut dengan kurikulum atau kuliah teologi ya. Jadi hari ini saya jadi sekolah teologi. Ya, hari ini saya mengantungi titel S2 sebagai teologi dan saya menjadi pendeta. Mantap. Ya, artinya teman-teman ternyata dari segala macam ya, dari ujung Sumatera, dari Aceh sampai Papua selalu ada begitu ya orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Dari Aceh sudah banyak Bang, bahkan teman-teman kita itu banyak itu yang khusus dari Aceh, tim dari Aceh ada. Dari Minang juga ada ya.
Anak rohani saya Andika Aceh, Pendi Aceh, anak rohani saya itu. Oh, ternyata Pendi Aceh anak rohani. Oke, oke. Ya, mantap lah Bang. Teruskan perjuangan ya. Artinya ini gerakan seperti ini jangan sampai terhenti ya, maju terus supaya semakin banyak jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengenal kebenaran. Sebagai seperti itu. Mbak Edis, saya cuma ingatkan bahwa saya sebagai pelayan yang rendah di mata Tuhan, saya sudah mengelilingi Indonesia 40 tahun menginjili, naik sepeda motor sendiri. Teman saya hanya malaikat dari surga. Menginjili, karena ini zaman kan sudah zaman IT ya, beda dengan zaman saya. Jadi pesan saya, mari menginjili dengan sukacita, dengan logo, tentunya dengan rasa kasih. Mantap. Kita mendoakan bagi mereka. Itu saja pesan saya, saudara. Oke, terima kasih. Oke, saya turunkan ya, Krista Pamungkas ya. Oke, saya turunkan ya. Ya teman-teman ya, tentu berbeda metode zaman dulu dengan metode zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin Anda masih mengetuk-ngetuk pintu rumah. Bahkan setelah mengetuk pintu rumah, sibuk. Sorry, sibuk. Nah zaman sekarang teman-teman itu zamannya sudah berbeda. Kita bukan lagi metodenya itu konservatif ya, seperti metode-metode lama tidak. Tetapi zaman sekarang itu udah lewat media sosial. Dimana dengan media sosial ini kita memangkas yang namanya tenaga, memangkas yang namanya waktu dan lain sebagainya. Ya, justru malah kita dicari nih, pengen ditonton. Begitu. Kalau kita masuk ke rumah orang, mengetuk pintu rumah orang, itu bisa-bisa kita disambut dengan keris empuk undring. Nah, makanya metodenya sekarang seperti ini ya. Jadi menjawab orang-orang Islam, kemudian mengcounter mereka ya, memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan balik, itu dilakukan lewat media sosial. Itulah teman-teman, makanya gunakanlah media sosial Anda. Zaman sekarang itu adalah zamannya media sosial ya. Anda harus jadi orang yang berpengaruh di dunia media sosial, karena dunia media sosial ini juga dunia yang sebenarnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada bentar ya, Muhammad Reza. Ya, halo Dis. Selamat malam Muhammad Reza. Silakan nyalakan kamera Anda. Dis, akun saya kan di band yang satu. Ini saya pakai akun saya yang kecil ini, nggak bisa on cam, gimana? Nikmatilah penderitaanmu. Akun saya kan nanti besok Dis. Nanti besok saya baru bisa live akun saya yang besar tuh. Kalau begitu Reza, kalau begitu kau tunggu besok. Makanya suaranya jangan kau besar-besarin. Kalau suara cuma besar-besarin, ujung-ujungnya kau kena ban. Bisa nggak saya bertanya nih, Dis? Kan lu sering kan nanya ke gua. Iya, masalahnya di sini dilarang kalau tidak menyalakan kamera. Lah, gimana sih lu, Dis? Masa besok walaupun saya on cam nih, Dis, kau nggak kasih saya bertanya gitu loh. Begini, besok kau datang ke sini, nyalakan kamera, kita mulai diskusi kita, oke? Oke, saya tunggu ya. Baik, saya langsung bertanya sama kau. Gimana? Datang. Saya turunkan dulu. Saya langsung bertanya sama kau ya. Iya, boleh. Kau bertanya boleh, tapi kameramu harus nyala. Jadi saya turunkan dulu. Kameramu tidak ada. Di sini pantangannya itu tidak menyalakan kamera. Kalau tidak menyalakan kamera, kena tendang. Ya, wajib di sini menyalakan kamera. Kalau nggak menyalakan kamera sama Juma sana, si duta masker, ya. Oke. Kita kasih naik ada Yesi. Coba kita kasih naik Yesi. Kamu itu sok jago. Gak ada yang sok jago. Kamu naik kemari. Terima kasih Henry. Ya, Yesi. Selamat malam, Bang. Yesi. Mana ini orangnya? Ya, silakan nyalakan kamera. Oh, nyalakan kamera malah terjeda. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Siap-siap ya. Kalau kalian itu sudah mengajukan permintaan naik, siap-siap untuk dinaikkan. Nanti kalau sudah dinaikkan, siap-siap, sudah siap semua. Jadi nggak bingung, gelagapan begitu ya. Kecuali Anda sudah orang penting. Nah. Kalau Anda orang penting, followers Anda banyak, ya kan, Anda orang berpengaruh, influencer, pasti Anda tetap dikasih karpet merah. Kalau Anda bukan siapa-siapa, tapi teman-teman di TikTok ini, teman-teman, ini tidak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita pungkiri bahwa ada orang-orang berpengaruh, influencer. Dia kalau ngomong A, itu semua pengikutnya itu A semua itu. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang
apa namanya, pengaruh sosialnya tinggi. Jadi seperti itu pasti kita kasih karpet khusus begitu. Ya. Kita kasih naik ada Rista Van Houten. Rista Van Houten. Ya, Rista. Selamat malam, Rista Van Houten. Silakan nyalakan kamera. Ini laki atau perempuan? Rista Van Houten. Halo. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Fajar 02 Real. Coba kita kasih Fajar 02 Real. Tapi belum bisa menyalakan kamera juga ini Fajar. Halo Fajar. Halo, shalom Bang. Jadi aku naik sebentar Bang. Saya minta waktu sebentar ya. Jadi kemarin kan aku kan buka room kesaksian. Nah, puji Tuhan murtadin Bang, di tempatku itu satu kali buka live bisa 8-10 orang. Iya. Gitu. Nah, kemudian kemarin tuh yang nonton tuh 700 orang, 800 orang tuh aman-aman aja gitu di akunku yang Petrus Fajar itu. Tapi tiba-tiba rungkat. Bukan, rungkatnya bukan di situ. Kemarin kan ada, mungkin Bang Edis kenal Bang Christian Prince CP. Nah, kemarin naik di Komalku, kemudian kami ajukan diskusi lintas iman seperti Bang Edis ini. Nah, rungkat Bang akun yang apa namanya? Yang akunku yang besar itu. Jadi buat teman-teman, saya nggak mau nyerah sampai di sini. Teman-teman bantu follow saya supaya nanti kita bisa live lagi teman-teman ya. Boleh, buat Bang Edis, nanti Bang Edis kalau ada murtadin yang ingin bersaksi lengkap silakan suruh main ke akunku Bang. Gitu aja Bang Edis. Kita sama-sama melayani, kita tunjukkan. Kalau kata mereka karena live-nya Edis banyak yang mualaf, saya akan tunjukkan banyak yang murtadin di live saya. Ya, saya sudah bilang itu. Kalau gara-gara saya banyak yang mualaf, harusnya channel saya ini diputar di masjid. Iya. Iya kan? Betul. Kan gara-gara saya banyak yang yang mualaf, ya putar saja di masjid. Begitu. Karena memang logika mereka ini memang tidak masuk akal gitu loh. Kadang kalau mereka bohong ini nggak ada remnya. Seperti itu. Iyalah, hati-hati, makanya kalau buka Komal saya kasih tahu, memang hati-hati karena umur akun Anda bisa tidak lama begitu. Tahu-tahu saja sudah meninggal akunnya begitu. Karena saya kesel sekali Bang, setiap ada komentar katanya karena Edis TV banyak yang mualaf. Aku tunjukkan di live-ku Bang, sampai jam 4 pagi Bang, aku sampai ngantuk sendiri dengarkan kesaksian saking banyaknya. Yang Bang Andita Aceh juga bersaksi juga banyak sekali Bang. Kita nggak bisa pungkiri, sudah banyak yang murtad ini. Gitu. Ya teman-teman. Makanya mereka kalang kabut. Iya, gitu. Jadi besok aku pengen berhikmat tetap kembali kepada kesaksian, dan puji Tuhan sudah 2 jiwa yang tertangkap, nanti kiranya memang bisa dibaptis gitu Bang Edis. Baik. Ya, saling mendoakan aja. Oke, begitu ya, Fajar ya. Siap Bang, siap. Makasih Bang udah dinaikin. Saya bukan mau pantun. Sama-sama. Ya, silakan ya teman-teman ya. Yang suka nongkrong-nongkrong tempat Fajar, silakan akun baru. Oke, saya turunkan ya. Makasih Bang Edis. Sama-sama ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Artinya jangan cuman saya saja begitu. Harus ada telur-telurnya. Telur-telur apa ya bahasanya ya. Maksudnya harus ada bibit-bibitnya yang lain begitu. Jadi semakin banyak apologet Kristen itu semakin juga besar pengaruhnya begitu. Ya, kadang saya kan tidak bisa live terus. Kalau saya tidak live berarti tempat yang lain live begitu ya. Silakan teman-teman ya. Supaya kita ini dalam 24 jam selalu ada begitu yang mengadakan acara-acara seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya bagi teman-teman yang muslim ya, diprioritaskan yang muslim ini. Dari tadi yang naik yang mantan-mantan muslim semua ini. Apa jangan-jangan semua sudah jadi mantan muslim? Ya, kita mohon maaf ya, siaran kita ini agak sedikit telat ya. Kita baru live tadi jam 10 malam. Ya, jadi baru setengah jam kita live. Biasanya kita jam 7 malam tuh sudah live ya. Tapi ini terlambat sampai jam 10. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada gimana Anda ini? Terjun saya dari Monas kalau kalian buktikan saya bohong. Gimana sih Anda ini? Oke, kita kasih naik ada Tony Zamili. Muslim jangan cuman komen-komen. Naik, buktikan. Ya, Tony Zamili. Oke, lari lagi dia. Kita kasih naik ada Dani Alma Fakir. Ya, selamat malam Bang Dani. Kabur lah.
Kalian sudah lihat? Sudah lihat Muslim naik sini kabur? Mereka ada kalian lihat mereka bisa bernapas? Megap-megap mereka kalau naik ke sini, megap-megap. Coba silahkan bawa dalil bantah saya. Sungguh nekat yang nyata. Ya. Pertama tinggalkan dulu. Kalau sudah ditinggalkan baru nanti bisa. Kalau belum ditinggalkan ya mana bisa. Oke. Kita kasih naik lagi ada Kazam. Oten gagal paham katanya. Iya, coba naik ke sini, terangin dong biar nggak gagal paham. Anda mengaku-ngaku saja gagal paham. Ya, Kazam, selamat malam Kazam. Malam. Ya, silakan Kazam, nyalakan kamera Anda. Ini sudah nyala tapi gelap. Mas. Bang, Ya. gelap, Bang. Oke, baiklah ya, karena gelap-gelap jadi saya turunkan ya. Gelap begitu apa yang mau dilihat? Oke, lanjut kembali ya. Kita kasih naik ada Musafir. Ya, selamat malam Musafir. Ya, Musafir selamat malam. Halo? Giliran dinaikkan diem. Malah dijedah. Tak kenapa orang-orang ini. Ya, kalau udah nampak-nampak seperti ini kita harus iklan. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, sobat-sobat, terutama sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus ya. Teman-teman sekalian, saya Edis TV itu mengadakan program untuk pendirian tempat berapologet di sini. Jadi kepada teman-teman sahabat-sahabat Kristenku yang belum tahu ya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet di sini. Karena kita ini belum punya, teman-teman, tempatnya di sini. Karena kita masih menyewa dan tidak mungkinlah kita akan menyewa terus sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ya kan? Jadi kepada teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi mendirikan rumah apologet tersebut, teman-teman bisa cek di profil saya yang asli ya. Nih akun saya yang asli. Hati-hati banyak akun palsu, hati-hati. Ya, ada banyak sekali akun-akun Edis TV, makanya ini saya bikin nih, awas akun palsu. Ya, pastikan teman-teman kalau mau mensupport muncul nama saya di situ. Kalau nama saya tidak terkeluar nama saya pastikan Anda sedang ditipu orang. Ya, jadi silakan kalau teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi mendirikan rumah apologet, saya balik dulu. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi mensupportnya di saya tampilkan di layar. Ya, di situ teman-teman. Ya, silakan teman-teman boleh di suatu saat biar tidak kehilangan kontaknya. Ya, saya kasih waktu 10 detik. Teman-teman juga yang ada di YouTube bisa nonton tuh di bawah di tulisan yang berjalan itu. Ya, ada tulisan Zelle juga bisa bagi teman-teman yang ada di US. Oke, saya balikan lagi kamera saya. Kalau saya iklan yang muslim-muslim jangan kejang. Ya. Jangan kejang kalian, saya tahu kalian panik. Kalau kita ada rumah apologet ini mereka panik ketakutan. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada Emi Ratna. Ya, selamat malam Emi Ratna. Halo? Emi? Nah, naik tapi ngambek. Gimana ini? Baik, kita kasih turun Emi Ratna. Kita kasih turun. Kita kasih naik lagi ada Dani Almafakir. Ini kayaknya tadi sudah saya naikkan ini. Dani Almafakir. Dani Almafakir. Halo Bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Tadi kayaknya sudah naik ya? Belum. Oh ya, silakan nyalakan kamera. Dani Almafakir. Dari nama-namanya kayaknya muslim ya, Bang ya? Bang, jangan grogi, Bang, jangan grogi. Tarik napas dulu, Bang. Tarik napas.
Enggak, saya enggak grogi ini. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Nah, Anda Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV? Baru pertama kali ini. Pertama kali. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Ya, bahwasannya kita kan berbeda agama ya. Islam sama Kristen. Abangnya Kristen kan ya? Betul. Memang ada perbandingan lah dari segi apa itu dalam maupun luarnya. Terus? Tetapi Islam itu tidak bisa apa itu, contoh ya, abangnya kan orang Islam, abangnya kan orang Kristen, saya orang Islam. Otomatis saya itu melindungi agama saya Islam ketika ada apa itu sesuatu yang Bang, apa itu, tarik napas dulu Bang, biar gak gugup Bang, biar. Tarik napas dalam dulu. Hembuskan. Udah? Kalau dari saya, apa itu agama, saya nggak tahu sih agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Tetapi agama Islam itu aduh berat teman-teman. Banyak apa itu banyak macamnya. Oke. Jadi sebenarnya inti pesan Anda apa ini? Permasalahan dalam soal. Inti yang mau Anda sampaikan apa? Abangnya kan bilang. Ya coba tanya ke saya gitu, nanti saya jawab. Oke, dari sekian banyak pembahasan yang sudah saya bahas, sayangnya Anda baru pertama kali nih. Ya. Tadi sudah nonton, barusan nonton? Baru pertama kali ini. Oke, mengenai Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa tapi pria itu bukan suaminya, tahu? Salah itu, nggak ada itu, bukan mahram. Baik, kita akan suruh dia membaca teman-teman. Inilah teman-teman. Kalau zaman dulu ada lagu Angin Tak Dapat Membaca, ada judul sinetronnya Angin Tak Dapat Membaca. Kalau sekarang Muslim tidak dapat membaca. Baik, saya tampilkan ya. Aduh memang teman-teman ini berat sekali nih saudara-saudara ya. Kita kasih tunjuk tentang bagaimana hadis menyusui pria dewasa. Aduh, bisa-bisanya dia ini tidak tahu. Baik. Dikatakan tidak tahu ternyata ya. Baik. Saya akan suruh Anda membaca hadis ini dan yang lain akan duduk menyimak. Tenang ya. Baik, ini hadisnya. Silakan Anda baca. Bang, dibaca Bang. Ya sudah. Ya baca bersuara dong. Dari Aisyah, ia berkata, Sahla binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah. Stop dulu Bang, stop dulu. Ya. Abu Hudzaifah ini siapa? Ya sebentar. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami, bagaimana, apa itu? Tulis bagaimanakah yang di apa itu? Makanya saya bilang teman-teman, akibat orang Islam nggak bisa membaca teman-teman. Sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Kan dunia. Bang, Anda saja nggak ngerti apa yang Anda baca. Bentar. Bang, baca dulu, baca. Dari Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah itu istri Rasulullah. Istri Rasulullah. Dengar dulu Bang, dengar. Ia berkata, Sahlah binti Suhail. Siapa Sahlah binti Suhail? Anak dari Suhail. Iya, siapa dia? Istri Abu Hudzaifah. Istri Abu Hudzaifah. Datang kepada Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Hudzaifah. Siapa Abu Hudzaifah ini? Kurang tahu saya. Suaminya dia gimana sih? Ya saya suaminya dia. Ini bagaimana? Pantaslah orang Islam ini masih Islam, teman-teman. Kan dunia. Sebentar Bang, sebentar kita lanjutkan dulu. Di wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim ini anak angkatnya. Nah, Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia seorang laki-laki yang sudah besar. Pertanyaan saya,
Betulkah Muhammad menyuruh Sahlah menyusui Salim yang sudah dewasa itu, sedang dia itu bukan suaminya? Bukan. 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 Lama-lama HP saya ini saya banting nanti. Bang, coba Anda yang baca yuk. Aisyah, ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Susuilah dia. Bersabda. Ya, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Hadis riwayat Muslim. Oke, benar nggak di sini Muhammad menyuruh Sahlah menyusui laki-laki itu? Paling itu ada kesalahan dalam kalimatnya. Kesalahan dalam kalimat. Baik. Ini hadis bukan cuma satu, Bang. Hadis ini bukan cuma satu. Hadisnya ini ada banyak nih. Ini hadis pertama. Coba dari hadis yang pertama, mau lagi hadis yang pertama? Coba. Silakan. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Hudzaifah, anak perempuan, apa itu Bang? Suhail, terus datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa apa itu? Pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, apa itu Bang? Kepadanya, susuilah dia maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Hudzaifah. Maksudnya itu kan gini ya Bang, kalau dari segi hadis tersebut itu gini. Contoh ya, saya itu punya sebarang dibaca lagi ini penutupnya. Lalu Sahlah pulang ke rumah. Ya. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Hudzaifah. Betul? Betul. Jadi setelah disusuin sama Sahlah, suaminya nggak cemburu lagi, betul? Nggak, maksudnya nah gimana? Sahlah itu paling itu orang perempuan gitu. Bang, Sahlah ini istrinya siapa sih? Abu Hudzaifah. Oke. Dia melihat di wajah Abu Hudzaifah cemburu, raut wajah cemburu, betul? Ya. Karena Salim itu ada di rumah. Salim itu pria dewasa. Ada di rumah. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di wajah suamiku tuh muka ini bahasa sederhananya. Muka suami saya itu sepet Rasulullah nih. Saya balikin dulu ya. Gini biar Anda paham dengan konteks di situ. Kalau ngajarin orang Islam harus begini teman-teman. Karena memang ya saya sudah ketemu dengan ribuan dan memang IQ-nya memang di bawah rata-rata. Gini. Misalnya saya Abu Hudzaifah. Ya. Terus Sahlah itu suami saya, istri saya. Ya. Nah, muka saya ini sepet ngelihat istri saya yang namanya Sahlah ini. Karena adalah pria lain di rumah ini, orang yang sudah dewasa. Ya. Kemudian karena muka saya sepet, Sahlah istri saya ini pergi kepada Rasulullah. Ngadu, ya Rasulullah, di wajah suamiku itu ada raut muka cemburu. Karena di rumah kami itu ada seseorang laki-laki namanya Salim. Padahal Salim itu orang kepercayaannya Edis itu. Salim itu budaknya Edis itu, pesuruhnya yang tukang disuruh-suruh. Kesini, ambil ini, ambil itu. Tangan kanannya lah. Lalu Nabi Muhammad berkata, susuilah dia. Heran si Sahlah ini, ya Rasulullah. Kaget dia waktu disuruh disusui. Bagaimana saya susui? Dia itu udah dewasa Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan udah berjanggut. Udah kumisan, udah janggutan. Terus Rasulullah tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Lalu pulanglah si Sahlah ini ke rumah. Disusuilah si Salim ini. Lalu lapor lagi dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang udah nggak cemburu lagi suamiku katanya. Ini loh ayatnya ini, saya balikin lagi ya. Aduh, makanya pahami dong. Aduh. Makanya air minum jangan jangan diganti kencing onta. Banyak gitu, Bang. Sebentar, biar saya bilang nih. Sebentar, biar saya bacakan dulu. Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Hudzaifah. Maksudnya kecemburuan itu. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya,
maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Maksudnya Apa itu kan itu? dunia. Cemburu, kecemburuan nih loh. Iya, kecemburuan. Iya, bagaimana seistrinya nyusui pria lain tiba-tiba suaminya nggak cemburu lagi? Maksudnya Ini itu gini. bagaimana ini Maksudnya itu ajaran? Maksudnya itu gini. Itu paling apa itu? Maksudnya itu kan hadis itu kan dibagi banyak. Ada yang hadis itu dilihat dari riwayatnya, terus dari apa itu takdilnya, terus dari apa itu asbabul Angel. hadisnya gitu. Angel, Jadi angel, enggak itu masuk dari situ itu gini. angel itu penafsiran tenan gitu. tuturanmu. Jadi gini, apa itu? Angel tenan tuturan. Maksudnya itu gini, contoh ya, saya punya istri. Terus Oh, istri Anda punya air ASI, artinya istri Anda sedang menyusui kan? ya, Terus anak tetangga Anda juga umur segitu, 2 tahun taruhlah. ya, Nangis, nggak ada emaknya, disusuin nggak apa-apa. ya. Nah ini di mana di sini dikatakan si Sahlah itu sedang menyusui, air ASI-nya keluar, payudaranya keluar ASI. Paling itu ada kesalahan dalam kalimat gitu. Kesalahan dalam kalimat. Atau hadisnya itu doif gitu. Berat ini teman-teman, kesalahan dalam kalimat. Atau hadisnya itu doif atau hadisnya maudhu gitu. Doib. Nggak bisa Kalau doib itu artinya dijelas. berarti palsu, betul? Ya memang hadis palsu yang dibuat oleh seseorang gitu. Ada Tujuannya apa sebenarnya dibuat kayak palsu makalah ulama gitu. Kayak Tujuannya? ya untuk mempersemangat kita lah buat beribadah gitu. Ya kan banyak Bang. Saya sedang dalam berbicara Islam dengan itu. orang ngikutin tingkah dewan ini. Hadis itu ada banyak, ada hadis maudhu. Oh enggak, jangan ada kemana-mana hadis dulu. mutawatir. Berarti kalau misalnya hadis itu palsu, apa motivasinya dibuat hadis itu palsu? Untuk Kan menjelek-jelekkan Muhammad atau gimana? bukan untuk menjelekkan bahwasanya Rasulullah utusan Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir gitu. Sudah disebutkan Udah repot dalam kalau hadis utusan atau terakhir. itu Jangan tinggi-tinggi teman-teman ngomong yang kayak begini Nabi teman-teman. Muhammad itu tidak ada Sebentar. Anda mengatakan Muhammad. Makanya kenapa Oke. Nabi Muhammad itu diterakhirkan? Baik, Biar nggak ada sesuatu yang bisa berbeda gitu. baik. Anda tadi barusan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan yang terakhir, Ya, nabi yang terakhir. Rasulullah, Oke, Rasul yang Rasul. terakhir. Pertanyaan saya. Nabi dan Rasul. Oke, pertanyaan Ya. saya. Apakah benar dia nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, utusan yang terakhir? Iya, yakin Oke, saya. setelah Sama sebentar apa? Bang, sebentar. Setelah Tenang, setelahnya. tenang Bang. Tenang Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Iya, sudah wafat. Oke. Benarkah setelah Muhammad meninggal ini akan datang lagi nanti Nabi Isa? Ya, Nabi Isa. Oke. Ya, melawan Dajjal. Oke, baik. Kalau nanti Ya. akan datang lagi Nabi Isa, siapa yang mengutus Nabi Isa? Allah Subhanahu Oke. wa taala. Berarti siapa yang utusan terakhir? Maksudnya itu bukan Nah, utusan terakhir, mulai dah. tapi kan gini sih. Mulai lagi, teman-teman. Latar belakang dulu, alur belakang. Bang, Kembali ke tenangkan masa dulu, tenangkan Nabi ya. Isa, itu kan Dani, dilahirkan oleh- tenang Dani. Begini Ya. Dani. Ya, Bang. Setelah Muhammad meninggal, setelah Muhammad diutus oleh Allah dan sudah meninggal, Ya. akankah datang Nabi Isa diutus oleh Allah? Bukannya diutusnya itu maksudnya diutus dalam Islam itu diangkat menjadi nabi gitu, menjadi rasul. Itu, Bang. Sebentar, Beda. Nabi Isa diutus Kayak siapa gitu, Bang. nanti datang lagi ke dunia? Diutus siapa dia? Ya bisa jadi diutus itu dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk siapa yang turun ke mengutusnya? bumi. Allah, Allah. Berarti siapa utusan yang terakhir? Nabi Muhammad. Buset. Udah saya bilang teman-teman, siapkan bodrek, paramek, dekolgen. Bagaimana Anda Itu, Bang. katakan Ini Muhammad tak cerita utus akan terakhir, bilang. sedangkan setelah Muhammad masih ada yang diutus lagi? Gini bang, sebentar. Nabi Isa itu kan dilahirkan oleh Maryam yang tambah ayah yang diambil IQ dari tiarap. manusia gitu. Oke lah Bang, Terus, saya mau bisa. membacakan satu ayat. Saya mau membacakan ayat-ayat dari Ya, Edis silakan, Bang. TV. Surat Al-Edis TV ayat yang pertama. Dan tiadalah Dani itu, melainkan adalah orang-orang yang memaksakan diri. Dan tahukah kamu apa itu orang-orang yang memaksakan diri? Yaitu mereka yang telah ditunjukkan kebenaran kepadanya, tetapi masih mengingkarinya. Dan orang-orang yang Saya demikian tetap- itu tiada lain adalah orang-orang yang pada nekat. ajaran saya Islam. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir oleh Allah. Kalau Nabi utusan Isa- yang terakhir berarti setelah Muhammad tidak ada lagi utusan, betul? Iya, Nabi Muhammad. Oke, yang nyatanya terakhir. ada utusan nggak?
Nggak ada. Yang terakhir Nabi Muhammad. Loh, setelah Nabi Muhammad Isa diutus nggak? Ya itu disuruh turun. Aslinya Nabi Isa itu diangkat ke langit berapa gitu. Muhammad. Nabi yang masih ada itu ada 4 atau berapa gitu. Nabi Idris, Nabi Soleh. Oke, Nabi Isa nanti datang sebagai nabi nggak? Iya. Oke, berarti masih ada nabi lagi nggak setelah Muhammad? Ya paling terakhir itu Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Setelah Muhammad ada nabi nggak? Pokoknya yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad. Nggak ada yang lain. Nabi Enggak, Isa pertanyaan itu saya, Muhammad kan sudah meninggal. Iya, sudah Oke, menurut logika Anda, setelah Muhammad meninggal ini tidak ada lagi nanti nabi yang datang, betul? Iya. Nyatanya datang nggak nanti Nabi Isa menurut keyakinanmu? Datang. Berarti siapa nabi yang datang terakhir? Berarti siapa nabi yang datang terakhir? Nabi Muhammad. Bullshit dah, udah. Teman-teman, kalian sudah tahu rasanya bagaimana? Nah, inilah makanya teman-teman. Makanya kirimkanlah Bodrek dan Paramek. Memang gini, Bang. Abangnya kan agama Kristen. Sebentar, Bang. Kayak ini apa itu? Toleransi saja lah. Ya, tapi ya jangan kayak gitulah, kayak Bang, menghina gitu kalau saya. Kalau Muslim bahas Kristen, dakwah. Saya enggak. Kalau Kristen bahas Islam langsung. Ya, bisa jadi dakwah saya. Jangan begitulah, Bang. Jaga persatuan lah. Bagaimana dengan orang Islam yang bahas-bahas agama Kristen? Coba. Tetapi kalau di agama saya, agama yang paling benar itu agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Iya, itu iman Anda, Bang. Kita tidak bahas itu. Yang saya bahas, bagaimana dengan umat Islam yang membahas agama Kristen. Mau saya kasih contoh. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Memang mereka ini minim informasi ya, teman-teman ya. Bang, ini apa ini? Namanya apa ini kalau di bahasa Anda ini? Benarkah? Bukan. Namanya ini apa yang ditancepin di tanah ini namanya apa? Banner? Papan reklame, iklan? Ya, banner. Oke, banner. Bang. Oke, banner ini dicetak ya di tukang sablon kan? Oke, lalu ditempel di jalan raya, betul? Ya. Oke, tulisannya apa, Bang? Benarkah Bible dipalsukan? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini kitab sucinya orang apa, Bang? Kitab suci maksudnya? Bible ini yang dimaksud Bible ini kita pahami apa ini Bible ini? Yang dibaca, yang ditenteng-tenteng orang ke gereja, betul? Kurang tahu saya. Buset, kagak tahu. Umur berapa, Bang? Umur berapa? Ya masih kuliah saya, mahasiswa. Ya Tuhan. Sarjana begini banyaklah di negeri ini, tiada bedanya dengan roti. Aduh. Miris, Bang, nangis saya, Bang, ngelihat generasi penerus kayak begini, Bang. Gimana Anda ini kuliah sarjana kok begini? Aduh. Memang tidak salah, Bang, kata Iwan Fals itu, Bang. Aduh. Bagaimana mungkin Anda kuliah Anda tidak tahu Bible itu apa? Pantes yang dimain jangan Bang, main game terus gimana bisa tahu apa-apa? Aduh. Terus gimana, Bang? Maksudnya yang itu gimana? Baik, ini Bible itu yang kalau Anda lihat orang Kristen ke gereja biasanya suka nenteng buku hitam gede tebel itu. Nah, itu Bible itu. Nah, di dalam kajian-kajian Islam nih, sampai ditempel, Bang, di tengah jalan nih. Nih, benarkah Bible dipalsukan? Nih, perhatikan ya, apa tulisannya nih? Kita gedein. Nih ya. Oleh Haji Yudi Mulyana, STH, pakar teologi. Nih, acaranya nih, Ahad 27 Agustus 2017. Kalian duluan ini. Kita belum main TikTok, ya kan? Saya belum nongol-nongol di media sosial. Nih, siapa yang mengadakan acara nih? Teras dakwah, banyak nih. Bukan hanya teras dakwah nih. FMJ, nih. AMFUI, ini banyak nih. Ini organisasi ormas-ormas Islam nih. Nih. Taman Surga nih, kajiannya nih, terasdakwah.com. Nih, Bang, ketika kalian bikin kajian nih, obrolan mualaf, tagar 3. Ketika kalian bikin kajian bahas Kristen, Bang, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Komentar-komentar, saya yang Islam sejak lahir saja tidak bisa seperti para mualaf. Semoga Allah memberikan barokah dan rahmahnya kepada para mualaf.
Ketika orang-orang Islam bahas Bible, dipajang bang di jalan raya, ditulisin benarkah Bible dipalsukan. Coba tulisannya, benarkah Quran dipalsukan. Demo kalian bersilit-silit bang. Coba pajang tulisan di jalan, obrolan para mantan Islam yang masuk Kristen, kemudian ditulis tulisannya, benarkah Al-Quran dipalsukan. Pajang di jalan bang. Tahu Anda reaksinya yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi reaksinya apa? Kapolres datang, Kapolda datang, MUI apa segala macam datang. Langsung mengatakan, tulisan ini adalah tulisan yang menimbulkan disintegrasi. Ini tulisan tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Ini tulisan ini mencabik-cabik persatuan. Tapi kalau tulisannya benarkah Bible yang dipalsukan, nggak ada orang yang ngomong itu, nggak ada yang nongol, nggak ada. Memang benar bang, memang benar. Apa itu? Iya memang benar, makanya saya bersuara untuk menyuarakan keadilan ini. Sampai kapan kita ini mau begini? Kitab Injil itu, kitab apa bang? Itu kan kitab Injil kan ya? Dipalsu-palsukan? Iya. Nah kan, bener kan? Kalau kita sudah saya bilang kan, tetap suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya bertanya apa membanding-bandingkan, tapi saya ketika agama saya dihina, saya enggak bang, kuat saya. Menghinanya di mana? Muhammad Ya, menyuruh contoh. menyusui pria yang dewasa, sudah saya tunjukkan dalilnya. Di mana saya menghinanya? Yaudah bang, saya turun aja. Nah gitu, ampun. Oke, sudah. Bisa turun sendiri atau saya turunin? Makasih. Sama-sama, tuh kan. Sebenarnya nggak sampai hati juga teman-teman. Tapi ini sebenarnya teguran loh kepada para pihak-pihak terkait, petinggi-petinggi negara ini. Kalau dibiarkan terus, itu kan akan memunculkan orang-orang seperti saya. Ketika saya jawab, kaliannya mewek-mewek. Tapi kalau kalian ngundang Zakir Naik bahas Kristen, euforia kalian. Sambil sampai teriak-teriak takbir kalian. Iya. Tapi bagaimana kalau ada Kristen yang menjawab? Mendadak kalian ngomong masalah kebangsaan. Itulah teman-teman. Sebenarnya saya itu rindu begitu loh. Rindu bagaimana kita ini bersama-sama, kita bermain bersama, membangun negeri ini bersama-sama. Tapi bagaimana kalau pemerintah membiarkan orang-orang Islam yang bahas-bahas Kristen? Masa saya mau diem terus? Tiap hari dibilangin Bible kamu dipalsukan, Yesus kamu itu menubuatkan Muhammad, Paulus kamu itu rasul palsu, itu melintir-melintir. Masa saya mau diem terus? Saya nggak jawab-jawab gimana? Tiap hari ngomong begitu kami diem terus. Kalau diem terus nanti seolah-olah benar. Kasihan adik-adik kami, kasihan generasi-generasi penerus Kristen kami, generasi-generasi muda. Mereka menonton video-video kalian, nggak ada jawaban dari Kristen. Makanya saya buat video-video sanggahan sekaligus video-video counter, mengcounter kalian. Masa saya cuma jawab-jawab terus enak aja? Main catur, saya nggak bisa bertahan-tahan terus. Saya juga harus nyerang. Gimana? Ya, seperti itu teman-teman. Ini memang seperti ini prosesnya. Jadi kalian terimalah kenyataan ini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Sarah Daisabon. Sarah Daisabon. Oh, hilang. Oh, masih Sarah Daisabon. Kok nggak hilang, nggak muncul? Oke, kita kasih naik ada Rehan. Ya, Rehan. Selamat malam. Selamat malam. Hampir jam 12 nih teman-teman ya, udah setengah 12 malam. Ya, Rehan, silakan nyalakan kamera, Bang. Rehan? Iya. Ya, Bang Rehan Muslim, Bang. Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Cuman satu pertanyaan dong, boleh nggak? Oh, silakan. Bukan mau melanjutkan yang tadi? Itu udah capek melihatnya juga. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ini saya masih bertanya-tanya masalah di kitab Abang ya, boleh nggak? Boleh. Kalau Nabi Isa itu kan punya mamahnya ya? Punya ibu. Gak punya bapak gitu kan? Gimana? Gak punya bapak kan? Bapak biologis ya? Ya. Sama seperti di kitab kami gitu ya, Nabi Isa lah gitu.
Yang Itu dijelasin dong Bang kalau masalah. Kok bisa sih mohon maaf ya, saya nanya dengan baik-baik gitu ya. Menurut di kami kan pola pikir kami gini. Nabi Isa kan sama seperti yang disembah sama Abang itu kan. Silakan. Nah, dia kan menyusui sama melahirkan gitu ya. Itu di mana disebutkan bahwa dia disebut Tuhan gitu Bang? Mohon maaf ya, saya bertanya seperti ini. Di Yohanes 13 pasal 13 ayat 13. Coba saya cek dulu ya. Hanya itu saja? Iya, itu aja sih Bang. Oke. Kok simpel sekali pertanyaannya Bang? Pertanyaannya itu terus. Masalahnya masih bertanya-tanya lah. Pola pikir Abang kan lebih paham lah masalah gitu kan bidangnya Ya. juga. Jadi begini Bang, banyak orang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu apa sih Bang? Seperti Tuhan lah gitu kan. Iya, Tuhan itu maksudnya Tuhan itu sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau misalnya gini Bang, Anda tidak takluk kepada Allah, tidak taat, tidak mengikuti, tidak menjalankan perintahnya, bisa nggak Anda dikatakan bahwa Allah itu Tuhan Anda? Gimana Bang? Belum dengar. Gini Bang, saya kan Kristen. Ya, siap. Menurut Islam, menurut Anda, menurut Al-Quran, apakah saya ini mempertuhan Allah? Menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Iya. Berarti saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Gini loh Bang, Abang kan menyembah Yesus kan? Menyembah itu apa sih Bang? Gini-gini gitu? Gimana? Gini loh, jadi bahasanya bukan masalah gitu, masalahnya nyembah. Memang itu kita harus kayak mulai lagi dari nol kalau ngomong sama mereka. bukan gitu juga lah. Gini loh Bang, saya kasih tunjuk ya, saya kasih tunjuk. Gini, tidak semua orang itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Setuju? Dari mana? Menurut Al-Quran. Di mana dalilnya? Bang? Oke, coba buka surat Al-Jadsiyah ayat 23. Abangnya coba, saya pengen tahu. Saya lagi yang buka. Aduh, kita ulang-ulang lagi nih teman-teman. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya, biar Anda tahu nih, mempertuhan, menjadikan sesuatu sebagai ilah atau Tuhan itu maksudnya gimana. Nih, sabar. Baik, ini surat Al-Jadsiyah ya Bang ya, ayat 23 ya. Oke, apa dikatakan di sini? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Iya. Ada. Nah, kalau dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka Allah jadi Tuhannya nggak kalau begitu? Coba lanjut lagi, coba terus nanti saya lanjutkan. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dikatakan mereka sesat nggak? Sesat. Berarti yang dituhankan mereka Allah atau nafsunya? Kalau saya sih Allah gitu kan. Gini Bukan loh, Anda, ini loh. apanya? Yang dijadikan Gini mereka loh, sebagai Tuhan ini Allah atau hawa nafsunya? Mengartikan seperti itu karena gini loh, ada manusia dia membawa hawa nafsu, terus bawa-bawa bahwa dia punya ilmu dan dia pengen disembah lah. Itulah. Oke, berarti dia mempertuhan siapa? Apanya? Oke lah, Bang. Dia memperjelaskan. Saya kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Besok-besok nanti kalau Anda sudah berilmu datang lagi. Ya. Oke? Iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Iya, teman-teman ya. Memang banyak dari mereka ini yang tidak tahu begitu. Dan itulah yang saya katakan tiap hari. Alasan dia masih Islam, alasan orang-orang seperti itu masih Islam karena dia tidak ngerti agama Islam. IQ 65. Yuk. Aduh, berat seperti ini nih.
Riyadi. Muhammad Riyadi. Kayaknya kemarin udah naik nih Muhammad Riyadi ini loh. Ya, Riyadi. Halo Bang. Ya, halo Bang. Mas Ya, Adis. silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya cuma mau tanya Mas Adis. Yang kemarin lagi. Satu aja. Gimana Bang Riyadi, Muslim kan? Jangan dibisu-bisukan Bang. Muslim kan? Muslim. Gimana Bang? Kok belum tobat-tobat juga? Saya mau tanya Bang, kenapa di Alkitab Anda iblis itu nggak mau menyembah Tuhan? Kenapa Bang? Nggak mau menyembah Yesus? Ya karena kalau iblis jadi nyembah Yesus, dia jadi pengikut Yesus. Iblis kan pembangkang, namanya saja sudah iblis, gimana? Lah padahal kan yang menciptakan kan Tuhan itu. Baik, logika Anda kalau diciptakan oleh Tuhan, otomatis dia jadi pengikut Tuhan gitu. Yo saja Gimana sih, saya ikuti logika Anda langsung melintir kemana-mana. Gini, saya gunakan cara Anda berpikir. Menurut agama Anda, saya ini diciptakan Allah nggak? Ya di dunia sama isinya itu ya diciptakan Allah semua. Bang, jangan kemana-mana dulu. Saya, menurut pandangan agama Islam, saya Edis TV diciptakan oleh Allah nggak? Ya. Iya. Ya. Apakah saya membangkang nggak kepada Allah? Kalau membangkangnya atau tidak kan tahu. Saya belum tahu itu kan. Gimana sih? Tadi Anda bikin pertanyaan, iblis kenapa membangkang kepada Yesus? Karena Ya, menurut kenapa? logika Anda, sesuatu yang diciptakan pasti mengikuti yang menciptakan itu. Ini logika Anda ini sudah menghajar dirimu sendiri loh. Ini Bang Edis. Gimana sih? Nggak mau menyembah Yesus, sedangkan Iya, iblis- makanya yang tidak mau menyembah Yesus itu sama dengan golongan setan. Gimana sih? Gimana Anda ini? menyembah iblis. Iblis itu adalah golongan-golongan pembangkang. Dari namanya saja sudah setan, artinya pemberontak, menentang. Itu namanya, arti setan itu menentang. Setan itu bahasa Aram, artinya menentang. Sesuatu yang membantah itu membangkang, itu setan bahasa Aramnya. Nah, kenapa dia dikatakan setan? Karena dia pembangkang, pelawan begitu loh. Dia disuruh A tapi dia B, belok kanan dia malah belok kiri. Sama seperti begini. Kalau kita disuruh, hei jangan mencuri, lalu kita mencuri. Hei jangan korupsi, lalu kita mencuri. Nah, kita itu dari kacamata Tuhan itu setan, pembangkang, orang yang membantah. Gimana Anda ini? Aduh, sulit. Sebentar, saya tanya balik dulu sedikit. Gini, di dalam Al-Quran, ketika Allah baru pertama kali menciptakan Adam, Allah berfirman supaya mereka sujud menyembah kepada Adam. Tahu ayat itu dalam Al-Quran? Ya. Nah, kemudian tidak mau setan itu, betul? Ya. Nah, justru Allah menyuruh orang sujud menyembah kepada manusia, kepada Adam, dan iblis tidak mau. Makanya dia diusir. Nah, sekarang saya kasih tahu. Anda tahu nggak bahwa setan itu sudah jadi orang Islam? Kata siapa? Nah, baik. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan bahwa setan yang mendampingi Muhammad itu sudah masuk Islam. Saya akan tunjuk ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Memang banyak dari mereka ini sudah tahu tentang agama Islam ya teman-teman ya. Baik. Ini judulnya saja nih Bang, setan bisa masuk Islam. Nah, perhatikan. Ya, semua itu bisa masuk Islam, Bang Edi. Ya makanya kalian itu satu rumpun, satu golongan sama setan. Perhatikan. Nih, saya kasih sebentar nih. Saya hilangin dulu iklan-iklannya ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya akan tunjukkan hadisnya. Bagaimana ceritanya setan masuk Islam? Nih, saya bacakan hadisnya. Bentar ya. Sebentar. Sampai terlalu banyak iklannya ini. Aduh, iklan semua isinya nih teman-teman. Nih, hadisnya ya. Nih,
Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, maksudnya pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Jadi ada setan, ada jin korin ya yang mendampingi Muhammad dan dia memerintahkan melakukan yang baik. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama untuk menyatakan bahwa jin non muslim bisa saja masuk Islam. Jadi ada setan masuk Islam. Namanya kehidupan itu yo entah jin entah manusia yo bisa saja, Bang Edis. Iya, bagaimana mungkin setan masuk Islam dan dia membisikkan yang baik kepadamu? Nah, ya jin itu kan juga ada yang muslim, ada yang non muslim. Jin ada yang muslim. Baik, artinya orang-orang Islam akan bersama-sama dengan jin dan para setan, betul? Ya enggak begitu. Nah, gimana? Kalau bukannya gini, manusia kan juga ada yang Islam dan ada yang non muslim. Ya di semua kehidupan yo enggak muslim semua. Oke. Tetapi ada juga setan yang muslim, betul? Ada. Ada. Artinya besok setan masuk surga bersama dengan orang muslim, betul? Siapa yang bilang? Ini mana sih? Ini saya mau. Oke lah Riyadi, ini sudah malam, ini harusnya orang udah tidur ini, Anda membuat orang nggak bisa tidur ketawa-ketawa nih. Oke ya, kita rehat dulu ya. Saya mau tanya satu lagi, Bang Edis. Apa? Silakan. Kalau menyembah itu yang disembah tujuannya apa jalannya, Bang Edis? Yang disembah, nggak ada istilah-istilah kami itu nyembah-nyembah tunggang-tungging itu nggak ada. Yang ada di tempat kami itu berbakti. Berbakti itu artinya melakukan atau hidup seturut dengan firman-Nya itu. Jadi contoh misalnya, kalau dibilang jangan berdusta, kalau dibilang jangan korupsi, nah kita ngelakuin itu, nah itu yang dimaksud di dalam tempat kami itu beravodah atau berbakti. Bukan gini, abis itu nyolong. Tahu Angelina? Sebentar, tahu Angelina Sonda kan? Tahu kan? Ya. Nah, Angelina Sonda kan masuk Islam, jadi mualaf, betul? Ya. Lalu pakai jilbab, hijab dong, menutup aurat, betul? Lalu dia begini-begini, betul nggak? Ya. Nah, setelah begini-begini dia korupsi nggak? Ya kan itu kan oknum. Nah, itu dia makanya di dalam agama Islam yang dimaksud penyembahan itu tiada lain tiada bukan adalah ritual gerakan badan. Masuk surga. Kalau di Kristen nggak begitu, Bang. Makanya ketika Anda katakan menyembah, yang disembah siapa? Menyembah tuh. Bukan itu. Di dalam Kristen bahasanya itu berbakti. Bahasa Ibrani-nya avodah, bekerja untuk Tuhan. Apa yang dimaksud bekerja untuk Tuhan? Melakukan yang Dia suruh. Apa yang disuruh Tuhan? Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Apalagi jangan mengingini istri sesamamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan lainnya. Ketika itu kita perbuat, kita lakukan, kita hidup dengan prinsip-prinsip seperti itu, itulah yang dimaksud berbakti kepada Tuhan. Bukan tunggang-tungging. Ngapain? Habis nunggang-nungging juga nyolong. Makanya Bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu hanya melakukan gerakan-gerakan badan saja. Untuk apa? Begini-begini itu untuk apa? Terus gini-gini buat apa? Gunanya apa, Bang, saya tanya? Pengikutnya Yesus itu berarti semua dosa itu ditebus, Bang Edis. Lompat lagi ke sini, lompat. Satu-satu lah, Bang, kita bahas sampai clear, sampai kelar. Satu pokok bahasan saja belum selesai. Coba sekarang saya tanya sama Anda, Bang, setuju nggak Anda? Inti daripada
menyembah Tuhan. Ya, kalau habis sujud nyolong, kalau habis sujud korupsi, itu menurut Anda esensial nggak? Mana yang esensial? Kalau kayak gitu kan nggak ada di Islam. Iya, makanya saya bilang agama Islam itu tidak lebih daripada gerakan-gerakan ritual badan. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga walau maling, walau berzina. Oknum kayak gitu bukan hanya Islam, goblok. Bang, Muhammad berkata, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, betul? Betul. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, betul? Ya enggak lah. Enggak. Bang, itu ada hadisnya. Ketika itu sahabat-sahabat itu terheran-heran, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nih, saya tunjukkan ya. Kalau Anda nggak percaya, ini udah sering saya putar nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Masuk surga gimana? Berzina, mencuri, masuk surga, yang penting syahwana. Iman gitu doang. Makanya agama Islam itu tidak lebih daripada gerakan-gerakan mulut, gerakan-gerakan badan masuk surga. Gimana sih? Di Islam ketika mati nanti itu dosa sama pahala itu ditimbang, Bang. Tidak ada yang ngomong begitu. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Bang Edis, kamu nggak bakalan tahu kamu bukan Muslim. Gimana? Kamu nggak bakalan tahu kamu bukan Muslim. Dari mana logikanya? Kalau bukan Muslim nggak bakalan tahu ini loh. Semua itu sudah ada, sudah bisa kita akses. Sudah nggak perlu lagi kita nunjukin kartu perpustakaan nih, saya Muslim nih, boleh saya mengaksesnya. Enggak, semua sudah bisa diakses di internet. Informasi-informasi tentang agama Islam sudah bisa diakses. Bagaimana Anda mengatakan bukan Muslim nggak paham-paham? Muslim kalau mati itu nggak langsung masuk, Bang, tapi ditimbang dulu mana pahala mana dosa, nggak kayak Yesus timbang pahala mana dosa. Berarti kalau Bang Edis ngelakuin hal-hal yang tidak masuk akal yang ya bikin sudah. dosa, berarti sekarang saya inilah ya, misalnya ya begini Bang ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan Anda sebuah gambar fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan diskusian yang bisa tersaji di media, baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya, dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, gitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung, karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa.
Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya. Itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang, apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin, karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.